Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Innalhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Aliman rahimakumullah, kita panjatkan syukur kepada Allah pada hari ini kita berada masih di bulan Muharram, bulan yang mulia, salah satu rangkaian bulan haram yang Allah sudah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Bahkan tentu ada sisa satu pekan, ya, sisa bulan Muharramnya tinggal satu pekan lagi. Ya, hari ini sudah tanggal 24 ya, ya Muharramnya insyaallah. Dan kita semua tentu berikhtiar, walaupun dalam pandangan Islam tanggal, hari, bulan apapun tetap baik, ya, tetapi memang ada hal-hal atau hari-hari yang istimewa, termasuk salah satunya istimewa bulan Muharram. Nanti ketemu lagi bulan haram di bulan Rajab, ya loncatnya jauh. Bapak kita akan manfaatkan waktu kita, sisa waktu kita, mudah-mudahan dengan materi kali ini yang tentu saya berbagi, mari sama-sama kita, ya, karena kabarnya kemarin Ustadz Abu Hanifah melaksanakan umroh, karena beliau memang menjadi pembimbing umroh juga, ya, punya ada apa travel umroh yang beliau bimbing insyaallah. Dan apapun itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kita bisa berbagi manfaat bagi jamaah sekalian. Ada hal yang memang hal-hal yang ringan saja yang sehari-hari kita lakukan. Bacaan sholat itu, atau sholat kan hal-hal yang memang sudah wajib kita lakukan setiap hari, tapi ketika itu kurang dimaknai secara maksimal, ya sangat disayangkan, gitu ya. Dan tentu ya kualitas sholat kita juga bergantung kepada penghayatan kita. Baik, ya kita awali dari sebuah doa yang tentu, ya, mengawali Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, jamaah sekalian, ada satu ayat yang tentu menjadi landasan dari kita, ya. Sebuah pengingat bagi kita, pertanyaan dari Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Ya. Dan apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Tadabbur di sini. Ya, am ala qulubihim aqfal, ataukah hati mereka yang terkunci? Allah pertanyakan gitu, ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Apakah justru hati mereka yang terkunci? Berarti memang ada kaitan antara tadabbur ini dengan hati kita. Allah katakan orang yang tidak mentadaburi Al-Quran itu salah hatinya terkunci. Ya, tentu bagian-bagian penting dari bacaan sholat kita, ya, juga berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian ada sebuah ungkapan sekalian, ya. Ya. Dari Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi mengatakan, ini renungan bagi saya dan juga bagi hadirin sekalian. Ya, kapan saja engkau dapati kalbumu tidak hadir ketika sholat, ketahuilah bahwa hal itu disebabkan lemahnya iman. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah untuk memperkuat keimanan. Jadi beliau mengatakan bersungguh-sungguhlah untuk memperkuat keimanan. Jadi kaitannya jelas, ya, antara keimanan kita dengan kualitas sholat kita. Ya,
Karena memang dasarnya iman, dasarnya sholat adalah keimanan. Sholat yang tidak landasi keimanan tidak bermakna, tidak bernilai. Ya, ini bagian penting dari materi kita tentunya berkaitan dengan uh, kekhusyuan sholat. Kemudian ada tips sederhana, ya tips agar sholatnya khusyuk. Ya, banyak hal, tapi ini poin-poin yang pokok saja gitu ya. Ada 4 hal di sini disebutkan. Ya, yang pertama tipsnya adalah mengosongkan hati. Artinya memang dari selain Allah. Memang kecenderungan kita lagi sholat mah kadang-kadang ada aja pikiran ya. Ibu-ibu lagi naro jarum ya, biasanya jarum ditaro gitu pas mau nyari lagi nggak ada gitu ya. Pas sholat dulu dah gitu. Pas sholat jadi ingat Tuhan, oh iya tadi di sana gitu. Kita juga kadang-kadang gitu ya. Pas lagi sholat nyari kunci motor gitu ya, nggak ketemu, kita sholat dulu. Pas lagi sholat sambil mikirin tuh diurut dari mana gitu. Udah sholat ketemu. Tapi pas sholat bilang tuh kan kalau sholat jadi ini katanya. Padahal kalau lagi sholatnya mikirin gitu. Ya, tapi ini tidak mudah, jelas tidak mudah. Ya, yang kedua tipsnya adalah berlama-lama saat ruku dan sujud. Karena memang saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu dua gerakannya. Ruku dan sujud itu gerakan yang hanya boleh dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Nggak boleh kita ruku saja, apalagi sujud. Ruku saja nggak boleh kita menghormat gerakan ruku kepada selain Allah. Makanya kalau kayak orang Jepang dulu kan, para pejuang kita itu dipaksa Jepang untuk menghormat ke arah matahari ya. Kan orang Jepang tuh memang saking bahasa budaya mereka ya, ketemu sesama mereka kan begitu ya, nunduk kayak orang ruku gitu ya. Tapi dalam Islam justru nggak boleh gitu. Maka orang Jepang biasa, kenapa? Karena mereka biasa menyembah matahari dengan cara begitu, gerakannya ruku gitu. Nah, para ulama dulu dipaksa juga dan itu menolak, mentah-mentah nggak boleh kita melakukan gerakan itu. Ya, apalagi sujud. Sujud lebih-lebih karena paling dekat seorang hamba kepada Allah ketika sujud, maka kita boleh berlama-lama sujud. Ini terutama sholat sendirian ya, terutama ketika sholat sunnah gitu ya, apalagi tahajud gitu. Salah satu tips khususnya apa? Lama ketika ruku dan sujud. Walaupun ya memang nggak semua orang kuat juga ya. Ya kalau yang darah tinggi gitu ya, nggak tahu juga kalau ada masalah gitu ya rukunya lama gitu, atau yang vertigo gitu ya, ada masalah. Ya. Jadi ruku dan sujud itu salah satu tips juga untuk bisa melakukan pendekatan kepada Allah. Ya. Nah, yang ketiga ini yang mungkin poin yang bisa kita lakukan, mentadaburi bacaan sholat. Jadi ketika bacaan sholat kita fahami, tentu tadi hatinya itu kan kaitan dengan hati ya. Hati itu kosong karena memang apa yang kita baca nggak kita fahami. Akhirnya memang nggak kemana-mana tuh. Ya, maka sedikit-sedikit ini kan bahasa, nggak mungkin juga kita bahas pembacaan sholat ya. Kita nanti poin-poin penting saja. Ya, yang keempat, nah ini memang juga tidak boleh, menetapkan pandangan mata ke tempat sujud. Salah satu adabnya gitu ya. Nggak boleh jelalatan. Ada orang sholat sampai orang lewat aja ketahuan gitu ya. Jadi memang ya salah satu gitu ya. Mata kita memang betul-betul dari awal sampai akhir itu usahakan tetap ke tempat sujud kita. Ya, pokoknya biarkan yang lalu-lalang segala macam. Nah, ini secara sederhananya. Nah, poin kita di tadaburnya itu. Ya. Nah, karena nah kita lihat ya. Nah, kata-kata tadabur itu, Bapak Ibu sekalian, itu memang seidentik dengan kata, kalau kita dengar kata dubur. Dubur ada di mana? Dubur di belakang. Tadabur itu ya dari asalnya kata dubur kemudian muncul kata dabbaro. Dabbaro yang berarti memikirkan sesuatu yang di akhirnya nanti ujungnya apa gitu. Mencari hikmah lah gitu tadabur itu ya. Tadabur itu adalah mencari makna dari sesuatu yang nanti di belakangnya. Makna sesudahnya, makna itu tadabur makna akhirnya. Ada yang bagian akhir. Ya. Jadi
pertanyaan Allah tadi, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah kamu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Maknanya ketika itu sudah baca ayat, ngerti enggak gitu? Masuk hati enggak? Ada pengaruh enggak gitu di ujungnya nanti? Ya, di bagian ujungnya ini yang penting. Ya, jadi ada sesuatu yang apa harus difahami oleh kita di belakang bacaan kita. Ya. Nah, lalu ada tadabur itu ada 4 unsur. Ya, agar bisa tadabur paling tidak terpenuhi 4 unsur. Ya. Yang pertama, tetas jelas dibaca dengan lidah. Nah, ini juga memang harus salah satu ya. Jadi salah satu ya, kaifiat dalam sholat itu tidak boleh dibaca dalam hati. Walaupun sholat sendiri gitu. Baca Al-Fatihah dalam hati gitu nggak boleh. Harus ada dalam lisan kita. Walaupun suaranya pelan. Takbir, semuanya ucapan sholat itu adalah sunnah-sunnah qauliyah kalaupun sunnah. Ya, kalaupun ada yang sifatnya rukun-rukun yang qauliyah diucapkan. Jadi ibu sholat sendirian di rumah gitu, tidak boleh juga sholatnya ucapannya dalam hati. Ya, ya sama ya. Ketika jamaah juga begitu, tapi tidak boleh nanti karena nggak dalam juga tidak boleh. Kalau jamaah memang tetap ada gerakan lisan, walaupun nggak boleh mengganggu sebelah juga. Nah, gitu. Ada yang masih kurang gede ya. Waduh. Maju kalau ya. Jadi pertama baca dengan lisan. Harus ada gerakan lisan. Ya ketika bacaan Quran itu begitu semuanya. Dari mulai takbir, jadi nggak boleh dalam hati memang. Ya, tidak boleh dibaca dalam hati. Ya, kemudian nah setelah dibaca untuk mentadabbur maknai dengan akal pikiran kita. Kalau makna kan memang dari akal kita. Fahami yang kita baca, idealnya begitu. Lalu tadi maknai hati, hayati maknai dengan akal pikiran kita, lalu menghayati dengan hati kita. Ya. Nah, nanti bagian sesudahnya jauh dari itu ya diamalkan. Kan bagian tadabbur gitu ya. Afala ya tadabbur. Pertanyaannya begitu. Ya. Nanti kita lihat pengaruhnya seperti apa. Jadi memang apa yang kita baca selain dibaca saat itu dipahami maknanya, dihayati, nanti akan berdampak pada sikap dan tingkah laku kita. Baru kita sudah dianggap tadabbur. Belum sampai sana memang masih proses. Saya juga belajar, Bapak Ibu belajar bagaimana mentadabburi sampai ke poin keempat. Ya, karena harus ada pengaruhnya. Ya. Nah, kita mulai makna. Nah, makna sederhana. Sebelum bicara makna bacaan sholat, kita maknai ininya dulu. Ya, sholat secara makna bahasanya adalah ad-du'a. Ya, sholatnya sendiri makna secara bahasa adalah ad-du'a. Sholat intinya doa memang. Ya, sholat adalah secara makna bahasa adalah ad-du'a. Dia bagian dari doa. Dan isi sholat adalah doa demi doa. Ya, dari mulai bacaan iftitah kita, kemudian dalam Al-Fatihah, dan kemudian ruku dan sujud kita, semua kan bagian dari doa kita kepada Allah. Ya. Ya, maka inti dari sholat adalah doa. Maka tadi butuh kekhusyuan agar kita, karena dia doa maka salah satu ada doa adalah bersambung dengan Allah. Ya. Maka bahasanya fasholli li rabbik, sholatlah kamu untuk Rabbmu, nyambungnya langsung kepada Allah. Ya. Baik. Nah, ini yang kecil-kecil ini. Ya. Maka ini kata Imam sahabat Ali bin Abi Thalib mengungkapkan, ya, miftahus shalah at-tuhur, ya. Kunci dari salat adalah taharah. Kunci pertamanya adalah taharah. Ya, miftahus shalah at-tuhur. Kunci dari salat yang pertama adalah taharah.
Artinya apa kalau toharohnya ya nggak benar dari mulai wudhunya gitu, atau ketika mandi janabahnya tidak benar, maka ya berpengaruh juga ke dalam sholatnya gitu. Nah, sebab miftahus sholat at-tuhur, kunci dari sholat adalah jadi benerin dulu tuh wudhunya gitu. Maka Rasulullah sampai pernah melihat sahabat yang datang terlambat dia, kemudian dia sholat sama Rasul, ketika sholatnya kelihatan gak benar disuruh wudhu lagi, bukan disuruh ngulang sholatnya, wudhu lagi kamu, balik lagi dia sholat lagi, wudhu lagi kamu, sampai begitu. Karena memang ternyata wudhu ya itu butuh ya ilmu, dan kita tentu belajar nih, kita lagi belajar sama Ustaz Fatur Rahman ya secara bertahap ya. Nah, kemudian apa ya, kemudian yang menjadi ya apa pengharaman pertama ya bahasanya ya watahrimuha, yang menjadikan menandai keharamannya adalah at-takbir ya, watahrimuha at-takbir, yang menjadikan tanda keharamannya dan disebut takbir itu takbiratul ihram, takbir yang pertama ya. Nah, kemudian ujungnya apa? Watahliluha at-taslim, kemudian yang menjadi tahallul, kalau haji kan ada tahallul ya, tahallul haji dengan apa? Cukur rambut gitu ya, haji atau umroh. Maka menjadi tahallulnya sholat apa? Ucapan salam terakhir ya. Maka poin-poin ini yang akan kita coba bedah gitu pada kesempatan kali ini ya. Poin-poin yang tadi tidak mungkin semua nanti kita. Maka secara istilah sholat kan tadi kalau bahasa artinya doa, tapi secara istilah para ulama sepakat dari sisi fikihnya apa? Sholat itu apa? Sholat adalah perbuatan ya, ibadah kepada Allah jelas ya, melalui rangkaian ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Saya kasih tanya, takbir kemudian salam itu kan poin-poin penting itu ya, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Secara definisikan begitu. Rangkaian sholat kita memang awalnya takbir, ujungnya salam, sebagaimana tadi ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kita percepat ini. Jadi memang poin-poin ini mungkin akan kita. Jadi bagaimana kita bisa mentadaburi sholat? Paling tidak, gitu saya bilang. Paling tidak ini awal sama akhirnya kita pahami. Sama nanti bagian-bagian tertentu setiap pergantian gerakan. Takbir itu kan ada takbir yang memang di awal, takbiratul ihram, ada setiap ganti gerakan kita takbir lagi. Maka penting kita memahami takbir. Ya. Nah, juga nanti salam. Ya. Jadi, oleh karena itu, takbir itu ada dalam sholat ya, ada dua jenis. Mudah-mudahan kita ini mengulang-ulang, mudah-mudahan sudah paham ya. Ada yang pertama disebut takbiratul ihram, yang awal pas sholat ya. Yang takbir selanjutnya disebut takbir intiqal. Ya, saling berbagi, mudah-mudahan yang belum paham mungkin mudah-mudahan. Jadi ada takbir yang kita awal pertama sholat itu namanya takbiratul ihram. Kenapa sebut ihram? Ihram itu yang mengharamkan sesuatu. Maka ketika sama nanti haji, orang mulai haji dengan pakaian ihram. Ketika sudah pakaian ihram, berarti dia yang tadinya ada perbuatan yang halal menjadi haram. Karena sudah berpakaian ihram. Ya, kan banyak larangan-larangan orang sudah berihram. Ya. Beda ihramnya haji dengan ihramnya salat, jelas berbeda. Kalau takbiratul ihram, ketika mengucap takbir ada sesuatu yang tidaknya boleh, ini tidak boleh. Apa diantaranya? Berbicara selain bacaan salat, ngomong satu kata gitu. Itu sudah batal kan gitu. Walaupun pakai bahasa Arab. Saya ngomongnya pakai bahasa Arab gitu, tapi bukan bacaan salat tetap batal.
Ya. Nah ini, penting. Makanya ada juga istilah kalau orang yang tadi orang pakai pakaian ihram juga sama, sudah pakai ihram dia yang tadinya boleh jadi tidak boleh. Membunuh serangga saja jadi nggak boleh, yang tadinya boleh gitu. Dan banyak laki-laki banyak lah. Tidak kita bahas, tapi penting istilahnya. Ya. Nah, orang eh, yang sudah berpakaian ihram, yang tadi orang yang sholat disebut apa? Muhrim. Muhrim itu orang yang nanti orang sama dengan sholat muhrim. Artinya orang yang ketika sudah melaksanakan itu dia dilarang untuk melakukan perbuatan yang tadinya boleh jadi tidak boleh. Nah, kita muhrim itu kadang-kadang orang mau sentuhan sama pria bukan muhrim gitu. Padahal salah istilah yang apa ya? Salah betul salah istilah. Ya, kan biasa tuh ya mau salaman, apalagi yang bercanda-bercanda gitu ya. Bukan muhrim kita nggak boleh salaman. Muhrim itu orang yang berpakaian ihram disebutnya muhrim gitu. Yang tidak boleh dinikahi namanya mahram. Nah, ya, penting juga kita luruskan gitu istilahnya ya. Mahram. Kalau muhrim orang yang tadi pakaian ihram disebutnya muhrim. Kalau yang nggak boleh nikah ibu kita gitu ya, adik perempuan kita namanya mahram. Kita memang banyak tuh istilah-istilah yang sering keliru ya, salah kaprah di Indonesia banyak. Baik, nanti kita jelaskan ya apa bedanya. Kita lihat sekarang penjelasan tentang takbiratul ihram. Ya, definisinya dulu. Definisinya adalah takbiratul ihram adalah takbir yang diucapkan pada awal salat, ya, yaitu ketika seorang memulai salat dengan mengangkat kedua tangan, ya, dan mengucapkan Allahu Akbar. Barengan gitu. Ketika mengangkat tangan dengan ucapannya berbarengan. Ucapannya sama, takbir Allahu Akbar. Kenapa ini penting? Karena ini awal gerbangnya salat. Kehusuan tuh di sini kuncinya. Ketika takbiratul ihramnya ngawang, pikirannya kemana-mana gitu, nggak mungkin sholatnya jadi khusyuk. Ini penting betul. Maka nanti kita akan maknai takbir itu dari awal sekarang. Kita yakin betul kita Allahu Akbar, Allah kita sudah langsung nyambung. Koneksinya sudah harus dengan Allah. Jadi sama seperti apa kalau kita pakai HP pakai itu. Nyambung dulu gitu. Sambungan awalnya itu dengan takbiratul ihram. Maka ya hukumnya untuk takbiratul ihram ya hukumnya adalah wajib bahkan rukun dari sholat. Ya, tidak sah jika takbiratul ihramnya tidak dilakukan jelas. Maka ini termasuk yang sholatnya masbuk. Ya, orang masbuk terlambat sholatnya gitu. Orang datang terlambat sholat, ketika imamnya sedang sujud, kan kita langsung ikut sujud tuh. Tapi sebelum takbir untuk sujud, kita harus tetap takbiratul ihram dulu. Gitu ya. Dibedakan tuh takbir untuk sujud kita dengan takbiratul ihram walaupun kita datangnya terlambat. Iya, takbir dulu, takbir Allahu Akbar lalu baru Allahu Akbar lagi untuk sujud. Gitu. Nah, karena berbeda niat kita ketika imamnya sujud, tiba-tiba kita sujud, apalagi nggak ngomong apa-apa gitu. Karena terlambat kan, imam sujud kita langsung sujud gitu, ikutin. Namanya nggak sholat karena tidak dimulai dengan takbiratul ihram. Ini hal-hal sepele, tapi kan jadi penting kalau kita terus kita akan. Ya, ya jangan bilang Allah mah tahu lah gitu. Allah menetapkan aturan lewat Rasulnya, gitu ya. Jadi memang gitu. Kadang-kadang itu jadi Allah kan maha tahu ya, Allah maha tahu. Tapi Allah juga maha membuat aturan. Begitu aturan yang namanya sholat harus dimulai dengan takbiratul ihram.
Ya. Oke ya. Jadi ini jadi poin penting. Nanti kan dibedakan. Nah, fungsinya ya, ini ketika karena takbiratul ihram ya, maka fungsinya apa? Dia menjadi penanda dimulainya salat dan pengharam sesuatu yang sebelumnya dibolehkan seperti ya bicara, makan, minum. Makan itu termasuk ini masalah nih, poin-poin sederhana nih. Ada sisa makanan di dalam mulut. Lagi makan-makan nih, acara apa kita lagi kerja bakti gitu makan-makan tiba-tiba waktu sholat kan masuk lagi gitu masih ada sisa nasi di sini. Ya dibiarkan tuh jangan sampai nanti pas lagi sholat malah ditelan gitu. Diangkat makan batal. Hal sederhana kan? Ya, iya pas wudhu kadang-kadang kumur-kumur juga nggak nggak bersih gitu. Ya, ada lubang barangkali atau apa gitu di giginya ya. Tapi itu hal-hal kecil ya, tapi jadi penting karena berkaitan dengan sah tidaknya sholat kita. Ya berbicara jelas nggak boleh. Makanya ini kita harus didik anak-anak kita. Kita lihat anak-anak kecil kita ya dari awal sampai akhir ngobrol sama temennya gitu. Kan anak-anak kita gitu ya. Ini anak-anak remaja terutama nih. Allah Akbar, lu gimana? Sedih betul saya dengar gitu. Anak-anak kita sholat sih sholat, ikut sholat jamaah dari awal sampai akhir ngobrol sama teman sebelahnya itu. Berarti mah harus kita didik betul, fahami bahwa jangankan ngobrol satu ucapan saja batal dia. Ah gitu. Kaget itu. Ah gitu. Itu batal. Ya, maka ini penting kita memahami tentang takbiratul ihram. Yang kedua, takbir intiqal. Ya, definisinya apa takbir? Yang diucapkan saat berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain. Ya, itu ketika dari satu rukun kepada rukun yang lain, rukun fi'liyah, rukun perbuatan. Berarti ada berapa, Pak? Satu rakaat kita berapa kali takbir intiqal? Pertama, ketika ruku. Ya, Allahu Akbar pas ruku. Kemudian i'tidal tidak. Ya, pas bangun dari ruku bukan takbir kan? Ucapannya sami Allah. Nanti kita bahas sendiri itu. Ya. Lalu mau sujud yang kedua pas mau sujud. Ya, Allahu Akbar ucapkan lagi. Lalu yang ketiga bangun dari sujud. Kita lagi Allahu Akbar. Yang keempat sujud lagi. Gitu ya. Lalu yang kelima ya kita berdiri. Jadi 5 ya. Setiap rakaat ada 5. 5 kali kita ya takbir yang namanya takbir intiqal. Ya. Bedakan ya. Ucapannya sama tapi memang hukumnya berbeda. Ya, nanti ada bahasan khusus takbir intiqal ini sebagian ulama menghukumnya wajib ada sebagian ulama. Tapi memang mazhab Syafi'i menyebutkannya ini sebagai sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Ya, jadi tetap dibaca gitu. Ya, bahkan sebagian ada mempunyai wajib. Ya, kalau sunat hayat apa? Berarti kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat, tapi lebih baik kita lakukan, jelas, ucapkan terus. Yang 5 tadi ya. Beda teh. Kalau yang takbir awal sepakat semua ulama itu wajib, rukun bahkan tidak baca tidak sah sholat kita. Kita percepat ya. Ini hadis panjang. Ya, kita lihat ya. Nah, dari hadis ini kita nanti banyak belajar tentang makna-makna ya, insya Allah. Ya, terus ya dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah ya takbir hina yakum. Ya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau sholat berdiri beliau kemudian ya ketika berdiri kemudian takbir ya. Cuma takbir hina yarqa kemudian takbir ketika dia ruku. Takbir kemudian ruku. Ya, sampai dia ruku. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau berkata sami Allahu liman hamidah. Ya, hina
yarfu. Ya, nah ini nanti bahasan-bahasan tersendiri ya. Nah, kemudian, nah poin-poinnya kita penting. Kita lihat ya poin-poin dari sini. Ini bunyi apa terjemah hadisnya. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila melaksanakan sholat boleh bertakbir ketika berdiri, kemudian takbir ketika ruku, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah. Nanti kita maknai juga ya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu artinya apa? Allah mendengar orang yang memujinya. Nanti kita pahami juga. Kalau dia mengangkat tulang punggungnya dari ruku, beliau membaca Rabbana walakal hamdu. Ya. Kita ucapan ya Rabbana walakal hamdu. Kan tadi awalnya dengan sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Awalnya begitu. Maka kita langsung memuji Allah. Rabbana walakal hamdu, ya Allah segala puji. Ini nyambungnya begitu. Ya. Nanti ada bahasan, Pak. Kita ada bahasan sendiri, pendapatnya berbeda. Ya, apakah kita perlu mengulang ketika imam sami Allah, kita sami Allah? Nanti ada bahasan sendiri. Ya. Nah, kemudian bertakbir, sujud, kemudian takbir, mengangkat kepala, takbir lagi ketika ini memang artinya letak dari takbiratul ihram dan takbir intikal itu ada dalam hadis ini tadi. Kapan kita takbir? Kenapa ketika sholat, ketika sujud kita takbir, ketika bangkit kita takbir? Karena dari hadis ini dijelaskannya. Ya, baik ya. Nah, sampai nanti setelah duduk tahiyat awal juga kita bangkit dengan takbir. Dari hadis tadi ada beberapa faidah yang akan kita coba telusuri. Ya. Ya. Yang pertama, ketika memulai sholat, ucapan takbiratul ihram tadi sudah kita bahas, ya. Gitu ya. Kemudian, nah bagian yang kedua ya, yang dimaksud dengan sami Allahu liman hamidah adalah ya Allah mendengar orang yang memujinya. Namun ini bukan hanya ya mendengar, ya, bukan hanya mendengar, tapi juga Allah mengabulkan permohonannya. Ya, kita semua minta kepada ya bahasanya gitu ya. Kan bahasa kalau secara bahasa sami Allahu liman, semoga Allah mendengar orang yang memuji. Lalu kita langsung memuji Allah. Ya. Gitu ya. Nah, tapi Allah juga mengabulkan permohonan kita dalam salat kita. Ya. Jadi liman hamidah, makna dari liman hamidah kan sami Allah. Liman hamidah adalah orang yang memuji ya Allah dengan sifat yang sempurna dan penuh kecintaan. Ini kalau dimaknainya begitu. Ya. Jadi bukan hanya gitu. Memujinya bukan hanya sekedar lisan maksudnya. Ada orang memuji Allah ucapan alhamdulillah tapi nggak dimaknai di hatinya. Ya, dia tidak memuji Allah sebetulnya. Memang lisannya mengucapkan sami Allahu liman atau di luar sholat alhamdulillah tapi tidak dimaknai secara hati. Ya, maka tidak juga memuji Allah. Ya. Kemudian ucapan Rabbana walakal hamdu. Maksudnya apa? Ya. Wahai Allah, ya. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami pujian. Ya, jadi memang ini juga doa kita kepada Allah. Ya. Ya. Jadi ini makna. Kemudian dalam hadis ini ada ucapan takbir Allahu Akbar, ya. Dilanjutkan juga ketika maksudnya takbiratul ihram tadi sudah. Kemudian tadi beberapa poin-poin ketika takbir selanjutnya yang intikal tadi. Ya, sudah kita bahas tadi. Nah, makna lain ini pentingnya. Ya. Sudah, ini juga bagian dari takbir intikal, ya. Nah, hukum takbir intikal tadi sudah kita bahas juga, ikhtilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah hay'ah. Sudah kita bahas. Ya. Nah, kemudian, Bapak Ibu sekalian, ucapan sami Allah man hamidah disyaratkan ketika bangkit dari ruku. Nah, ini tadi mungkin yang Pak Syukri bilang ya. Apakah makmum perlu mengucapkan sama ketika imam?
Ya, sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan kata-kata yang sami Allah dulu atau langsung Rabbana lakal hamd. Ternyata ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Sebagian ya dari imam Madzhab Hambali mengatakan karena imam di hadisnya, tadi kan bunyi hadisnya gitu ya, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalau kita mengatakan Rabbana lakal hamd itu boleh yang pertama. Karena memang eh, teks hadisnya begitu. Tetapi, nah ini masyhur dari Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i makmum tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini perbedaan pendapatnya gitu. Ya. Nanti kalau dibaca di kitab Imam Nawawi, ya di Bulughul Maram, Imam Nawawi itu Imam Mazhab Syafi'i juga mengatakan begitu. Jadi walaupun di hadis tidak disebutkan kata-kata sami Allahu liman hamidah, tapi dimaknai sebetulnya sudah tersirat di situ. Ya, ketika imam baca sami Allah, makmum juga boleh membaca sami Allah. Ya, karena tadi ada tersirat di situ dalam mazhab Syafi'i justru tetap membaca. Jadi boleh Pak dua-duanya gitu ya. Kalau tetap membaca juga memang tadi bagian mazhab Syafi'i begitu, tapi yang langsung membaca Rabbana lakal hamd juga memang teks hadisnya begitu. Allah alam bissawab. Ya, gitu ya. Nah, dua-duanya. Ya. Nah, ucapan Rabbana lakal hamd ternyata ada beberapa versi. Ya. Ya. Jadi boleh ucapan yang pertama Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya, Allahumma Rabbana lakal hamd ya Allah. Tapi maknanya bersamaan ya. Rabbana lakal hamd ya Allah. Rabb kami lakal hamdu. Pujian untukmu. Ya. Yang kedua, Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada wa-nya. Ya, ya, hadis Bukhari. Nah, itu kan masing-masing punya. Kemudian yang ketiga ada Rabbana lakal hamdu saja. Ya, Rabbana lakal hamdu. Gitu ya. Nah, ini beberapa teks yang Rabbana atau terakhir ada Rabbana walakal hamdu. Ya. Ya, sebaiknya dalam hal apapun kita tetapkan ya pilihan kita gitu. Kecuali memang sifatnya pilihan, Pak. Boleh. Jadi gini. Contohnya iftitah. Betul, Pak? Iftitah, iftitah kan punya beberapa alternatif. Ya, bacaan iftitah ada sampai tujuh bacaan iftitah. Nah, kalau kasus iftitah juga boleh kita milih. Ketika tadi sholat sunnah baca yang mana, ketika sholat wajib baca yang mana, ada yang pendek, ada yang panjang. Begitu ya maksudnya. Jadi boleh. Allah alam. Karena memang pernah Rasul lakukan semua ini berdasarkan hadis ini, tadi sebetulnya boleh saja. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Prinsip dasarnya adalah boleh. Ya, Allah alam. Gitu ya. Nah, ini yang penting nih. Kaitan dengan takbir intikal dalam mazhab Syafi'i terutama ya. Disunahkan membaca takbiratul ihram ya dan takbir intikal bersamaan dengan gerak yang dipanjangkan. Ya dan dipanjangkan. Ini tindakan ini ya, jadi kan Allah Akbar kan dipanjangkan. Ya berdasarkan bersamaan dengan gerakan termasuk ketika mau ruku gitu ya. Mau ruku juga Allahu Akbar. Makanya jangan heran ketika nanti ada orang yang dari mulai bangkit kan yang paling panjang pas bangkit dari sujud ya. Rokat pertama mau bangun Allahu Akbar. Di intikal itu bahkan sebagian ulama Syafi'i mengharuskan begitu mengikuti gerakan. Jadi tidak ada ucapan yang kosong gitu. Lisan kita nggak sempat berhenti. Ya. Jadi bersama dengan gerakan yang mengikutinya. Ya. Ini poin-poin pentingnya ya. Allahu Akbar. Tapi tetap dijaga ya. Panjangnya di mana Allahu Akbar. Tidak boleh. Nanti ada lagi ini poin yang sangat penting. Yang dipanjangin barnya ada Allahu Akbar. Ini nggak boleh jelas. Yang dipanjangkan adalah Allah. Gitu ya. Allahu Akbar. Yang lainnya pendek. Ya.
Ini poin-poinnya begitu ya. Nah, lalu tadi bersamaan dengan gerakan, tidak boleh setelah bergerak atau sebelum bergerak. Takbir intikal dibaca kalau mau ruku nih, nggak boleh takbir dulu. Allahu Akbar, baru ruku, baru bergerak ruku gitu. Masih berdiri atau udah ruku baru baca Allahu Akbar, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika sudah ruku itu sudah rukun beda. Jadi harus diantara gerakan. Takbir intikal ini penting bagi saya juga. Saya juga pernah berdapat, apalagi jadi imam ya. Kadang-kadang saya berdiri dulu gitu baru Allahu Akbar. Ternyata memang ini ada kaifiat dalam membaca takbir intikal bersamaan dengan gerakannya. Gerakan ketika kita mau sujud nih. Ya, pas mau sujud Allahu Akbar, begitu bar itu kepalanya pas nempel ke ke tempat sujud. Iya, jangan sampai nanti pas sujud dulu baru Allahu Akbar walaupun jadi imam. Iya, iya nggak boleh. Kenapa? Ketika sujud itu sudah rukunnya berbeda. Tadi ya, ada dua rukun yang bertemu. Ketika sujud, tata caranya sujud ya rukun sendiri kan sujud itu rukun. Maka ketika sudah sujud, nggak boleh bacaan yang lain selain bacaan sujud. Poin itu gitu ya. Ketika sudah sujud tidak boleh ada bacaan lain selain bacaan sujud. Maka Allahu Akbarnya selesai gitu. Jadi bersama dengan gerakan saja. Bersamaan dengan gerakan itu yang penting. Jadi takbir intikal bersamaan dengan gerakan. Allahu Akbar gitu. Ini penting, nanti kalau kita masuk makna lebih penting lagi, Pak. Karena hati kita akan bermain di sana. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, ini bagian, kenapa saya katakan bagian penting? Karena ini akan berkaitan dengan kehusuan kita. Ada orang sholat memang kayak main layangan, Pak. Pikiran kita itu, namanya kita, saya juga sama gitu. Kadang-kadang lagi, walaupun baca nih, mulutnya baca aja, baca surat, baca sholat sunnah sendiri gitu. Baca surat, tapi kan kadang pikiran kita kemana-mana tuh. Lalu kan kita takbir setelah itu, pangruku. Allahu Akbar. Nah ketika Allahu Akbar lah seolah-olah kayak layangan kita tarik lagi tuh pikiran yang melayang-layang tuh. Maka berbarengan tuh Allahu Akbar. Kita lagi sholat gitu. Fokus lagi gitu seolah-olah. Konsentrasi kita itu naik turunnya begitu ketika takbir. Yang penting ya, takbir intikal dibaca bersamaan dengan gerakan. Tidak boleh sebelumnya atau sesudahnya. Gitu ya. Ini bagian penting dari bahasan. Karena memang itu semua ulama sepakat untuk hal ini, semua ulama sepakat. Ya. Nah, imam, terutama imam juga tidak boleh tadi, ya. Ya, baru kita ke tadabbur takbirnya. Kita maknai gampang, kita secara bahasa kan sama tuh ya. Dalam satu kali sholat, Bapak Ibu bisa bayangkan, dalam satu kali sholat, subuh misalnya, sholat subuh kita, maka bacaan takbir kan yang paling banyak, paling sering. Tadi satu rakaat saja 5 kali, gitu. Kalau 2 rakaat berarti sudah 10 kali, jadi plus takbiratul ihramnya. Kita berulang-ulang baca takbir, maka harus dimaknai betul. Ya, maknanya kita semua sudah tahu Allah Maha Besar, tapi kan coba kita makna lebih dalam dari itu. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka kita yakinkan Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Karena dialah yang maha pencipta, selainnya adalah ciptaannya. Satu. Nggak bisa kita. Jadi kebesaran Allah itu dengan kalimat takbirnya menunjukkan ya bahwa Allah itu maha besar dalam kekuasaannya, keagungan, kebaikan, semua sifat baik. Takbir itu bukan main gitu. Jadi kalimat yang paling sering kita ucapkan, kalimat yang paling sering kita dengar sehari-hari, ucapan takbir. Terasa atau tidak terasa gitu. Orang azan berapa kali nyebut takbir?
Berulang-ulang kan? Azan berapa kali takbirnya, Pak? Pertama kan 4 nih. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nanti ujungnya juga takbir lagi. 2 kali lagi. Ketika azan, takbir berulang-ulang. Qomat ada takbir lagi. Berarti kita mendengar takbir itu berulang-ulang, berulang-ulang. Belum lagi wirid kita. Selesai sholat, takbir lagi 33 kali. Terus kita berulang-ulang. Maka karena kita paling sering mendengar dan mengucapkan takbir, ayo kita maknai takbir kita. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi selain kita menjadi kebesaran Allah, kita memuji Allah dengan segenap hati kita, dengan lubuk hati kita. Jadi memang ini penting, maka tadi terutama takbiratul ihram. Ungkapkan kebesaran Allah dalam hati kita, tancapkan betul. Tangan kita ngangkat Allahu Akbar, lisan kita ngomong takbir, hati kita mengungkapkan kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Kalau sudah sholat, udah urusan yang lain harusnya kita buang dulu, harusnya. Walaupun tadi setan kan, memang ada setan yang ditugaskan khusus tuh. Kata Rasul, ada setan yang khusus ditugaskan untuk ya dalam sholat tuh mengingat-ingat ya hal-hal yang tadinya kita nggak ingat gitu. Ya, jadi ada petugas khusus tuh. Gitu ya. Maka, nah, gitu ya. Pertama, rasakan bahwa diri kita kecil di hadapan kebesaran Allah. Salat itu harus menumbuhkan begitu. Yang kedua, orang salat harusnya terhindar dari penyakit kibir. Apa kibir itu? Sombong. Kan sering mengucap takbir, Allah Maha Besar, tapi masih kibir gitu. Masih sombong, aneh. Gitu. Maka takbirnya bohong. Ucapannya Allah Akbar, Allah Maha Besar, tapi ternyata masih ada merasa dirinya besar. Maka dia tidak benar. Ya. Jadi sisi lain, orang yang sholat dengan mentadaburi takbir pasti optimis. Kenapa optimis? Karena apa? Kalau dia anggap Allah Maha Besar, maka selain Allah kecil. Nggak ada urusan yang lebih besar dari Allah. Nggak ada masalah yang berat. Karena yakin Allah yang Maha Besar. Nah, memang belum. Saya juga harus belajar, Bapak Ibu sekalian, agar memahami itu semua. Ya, gitu ya. Nah, udah contohnya gampang lah gitu ya. Ini tes gampangnya kan begitu dengar azan. Kita punya urusan nih. Punya urusan, punya kegiatan, lagi punya kesibukan. Lalu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita saat itu sedang diuji. Benar nggak kita takbir kepada Allah? Urusan mana lebih besar daripada sholat panggilan Allah? Kalau kita berhasil meninggalkan hal-hal yang selain Allah, di sana kita maknai takbir kita dalam kehidupan. Ibu-ibu lagi masak, ini kaitannya ibu-ibu kadang-kadang kan sholatnya di rumah, jadi kadang-kadang ada hal yang nanggung tuh, nanggung lagi sholat gitu, lagi apa, lagi masak mau dengar azan, nanggungnya tuh sejam 2 jam tuh kadang-kadang. Iya. Nah bapak-bapak yang memang lebih wajib lagi sholat di masjid, begitu terdengar azan, masalahnya tantangannya nonton bola ini lagi rame bolanya lagi rame. Nanggung nih, jam bolanya kadang ada beberapa main bola yang bertabrakan dengan waktu sholat gitu, nanggung lah, udah nanti aja gitu. Jadi ini sederhana gitu, tapi ketika terdengar azan, kita jawab nggak? Tanda kita membesarkan Allah. Hal yang gampang seperti itu. Jadi ucapan azan diawali takbir. Ya, ujungnya kan la ilaha illallah, tapi kan takbir dulu gitu ya. Ini secara sederhananya. Ya. Nah, baik. Jadi ini yang takbirnya dulu. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting, kan tadi sholat itu diawali takbir, diakhiri salam. Ya, ucapannya, ya, nah ini Muhammad. Di hadisnya dijelaskan, Pak. Ucapannya ketika sholat itu assalamualaikum warahmatullah. Memang berarti di situ dibunyi hadisnya, Pak.
Ya. Nah, wabarakatuh dilakukan ketika sholat jenazah. Nah, secara fikihnya gitu ya. Kalau lagi sholat sholat selain sholat jenazah, dibunyi hadisnya adalah Assalamualaikum warahmatullah. Lalu ke kanan dan ke kiri. Nah, kita lihat hadisnya ya. Nabi SAW biasanya salam ke kanan dan ke kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Dibunyi hadisnya begitu ya, berarti sampai warahmatullah ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri hingga terlihat putih pipi beliau. Berarti gerakannya itu memutarnya sempurna kecuali lagi sakit. Sakit ini ya gitu ya. Sampai terlihat pipi beliau. Dari yang belakang bisa ngelihat pipinya. Berarti gerakannya tuh jangan nanggung. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sampai sampai begini ininya ya. Si kepalanya betul-betul sampai. Lalu ke kiri juga begitu. Ini ada makna. Gitu. Ada makna. Kenapa dengan ucapan salam itu? Ya, saya coba lihat ya. Mohon maaf ini ya sedikit ya. Berarti setiap selesai sholat kan salamnya 2 kali tuh. Ke kanan, ke kiri. Berarti kita mendoakan saudara kita keselamatan dan limpah rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan rahmat bagimu wahai saudaraku yang ada di kananku. Lalu apa? Kan makanya sampai ke belakang. Sampai ininya kan sampai kelihatan dari belakang. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada doa yang kita ucapkan kepada saudara kita. Termasuk ketika kita ibu-ibu sholat di rumah sendirian. Ibu mengucapkan salam kepada siapa? Tetangga sebelah kanan kita doakan semua. Keselamatan bagi kalian. Tetangga aku yang sebelah kanan semuanya gitu sama ibu. Sadar atau tidak sadar, memang kita ngasih salam ke siapa? Kita ucapkan kalau lagi sholat di jamaah kan kelihatan ada orang sebelah kanan kiri gitu. Kita doakan semua. Maka tidak mungkin kalau kita maknai salam ini dengan benar, selesai sholat kita menyakiti mereka. Gitu ya. Yang gampang menyakiti paling gampang apa? Ngomongin. Gitu. Udah sholat, kita ucapkan keselamatan bagi kalian dan rahmat Allah bagi kalian semua. Karena itu doa kita kepada mereka, kepada saudara kita semua. Ya, makanya saya sambungkan terakhir nih Pak Dede. Ya, hadis ini penting bagi kita memaknai salam kita di sholat. Ya, hadisnya jelas. Ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yang sebenar-benarnya muslim katanya. Siapa? Orang yang selamat orang lain saudaranya Islam itu dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi orang Islam yang benar dan memaknai salam ketika sholat, maka tidak boleh mengganggu saudaranya dengan gangguan lisan dan juga tangan. Maknai salam kita dalam sholat itu dengan hadis ini. Tidak boleh kita memberikan gangguan kepada saudara kita, baik dengan lisan, berarti dengan lisan macam-macam ya. Ghibah yang paling sering lah ghibah. Ghibah kita. Apa atau kata-kata yang kasar itu dengan gangguan lisan. Wayadih dan juga dengan tangan. Pakai WA, ngirim WA jelek-jelek gitu. Kalau tangan kan sekarang bisa ngomong juga soalnya. Ya. Nah ini mungkin mudah-mudahan poin-poinnya lah. Kita tidak bahas semua dari bacaan sholat, tapi poin-poin penting ini bagi saya, bagi hadirin sekalian, kita lebih maknai minimal sekali mulainya dari tadi takbir dulu deh, pahami. Lalu gerakan kan takbir berulang-ulang, termasuk kata-kata sami Allahu liman hamidah. Lalu terujungnya adalah salam. Dengan kita maknai mudah-mudahan sholat kita akan lebih baik lagi insya Allah. Ya, lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat kita, meningkatkan kualitasnya, dan insya Allah lebih bermakna, lebih khusyuk ke depannya insya Allah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tentu yang salah datang dari saya sebagai manusia yang lemah, yang benar datang dari Allah.
dan kita semua berkewajiban untuk mengikuti kebenaran itu, dan insya Allah kita terus memperbaiki diri. Ya, saya tentu juga belum sempurna dan banyak hal kekurangan, tapi kita semua berikhtiar untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah kita terutama sholat, sehingga kita akan lebih memberikan makna dari setiap ucapan dan gerakan sholat kita. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.